Cek satu dua. Bapak Ibu yang masih ada di luar bisa segera memasuki ruangan dan kami sapa dulu. Mungkin anak aku jadi lahap banget di kesehatan dan pertumbuhan anak. Bapak Ibu yang sekarang juga menyaksikan live YouTube-nya BSD Ejo Academy, mungkin sudah banyak yang sudah mengikuti. Baik, acara kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Doradani 1, Ibu Musdalifah SPD LPD, yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta karyawan SDN Doradani 1 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan yang sangat cerah cuacanya, kita masih dipertemukan, masih diberikan waktu oleh Allah SWT dalam bertatap muka, bertemu di dalam acara webinar yang pertama, yaitu bertemakan peningkatan kapasitas guru sebagai fasilitator pembelajaran, yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu narasumber kita, Ibu Musdalifah SPD LPD, yang juga selaku kepala pimpinan di SD Negeri Doradani 1 ini. Dalam keadaan silakan. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita semua sebagai umat beliau, kita dibimbing dari zaman yang penuh dengan zaman jahiliyah, zaman yang penuh dengan kehinaan, sampai dengan zaman yang sekarang ini kita alami. Dan kita sebagai pendidik, sebagai guru, terus berupaya meneladani perilaku beliau, sehingga kita sebagai guru dapat mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, juga Bapak Ibu guru yang saat ini sedang menyaksikan live YouTube streaming di YouTube SD Negeri Doradani 1. Baiklah, tanpa panjang lebar, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mengawali acara webinar yang perdana ini, yang nantinya kita insya Allah akan melaksanakan 6 webinar. Yang terakhir adalah nanti, jika tidak salah, itu pendataan data pokok pendidikan guna mendukung peningkatan atau karir guru, yang akan disampaikan nanti pada akhir oleh Bapak. Baik Bapak Ibu, marilah agar acara ini berjalan dengan lancar, kita buka ya, kita berdoa bermohon kepada Allah SWT yang akan dipimpin oleh Bapak Subali SPD. Kepada Bapak Subali kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna sallallahu
mudah-mudahan kita yang berdoa dan memimpin selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk yang kedua adalah sambutan keynote speaker yang akan disampaikan oleh Kepala SD Negeri 1 Coradami kepada Ibu Musdalifah SPD APD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam acara webinar berbagi rakyat baik kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada kita, kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, guru dan staf SD Negeri Coradami dan pemirsa sekalian. Baiklah, kita mulai dengan peningkatan kapasitas guru sebagai fasilitator. Di sini kami akan mencoba mengupas bagaimana kita sebagai guru, sebagai tenaga pendidik, merupakan dijadikan fasilitator dalam pembelajaran. Sebelumnya mungkin kita bisa sepakati dulu bagaimana cara seorang guru menjadi fasilitator dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran. Baiklah, kali ini saya perkenalkan diri sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Coradami. Saya Musdalifah SPD MPD. Mulai bekerja sebagai guru pada tahun 2000. Kebetulan saya pertama kali ditempatkan di SD Negeri Cetis 1, kemudian 1 tahun saya bergeser kepada SD Negeri Cetis 3 yang sekarang menjadi SD Negeri Cetis 1. Kemudian saya promosi pada tahun 2015, tepatnya bulan September, ke SD Negeri Sumbersalah selama 22 bulan. Terakhir saya menetap di sini mulai tahun 2017 sampai sekarang. Baiklah, mungkin ini sedikit profil dari saya sebagai tenaga pendidik. Untuk menyingkat waktu, baiklah kita mulai saja webinar kita hari ini dengan judul yaitu peningkatan kepala sekolah sebagai fasilitator pembelajaran. Sebelumnya saya kembalikan dulu kepada pembawa acara. Baik, terima kasih. Itulah sambutan yang disampaikan oleh Kepala SD Negeri Coradami 1, Ibu Musdalifah SPD MPD. Untuk selanjutnya, saya selaku pembawa acara atau host dalam membawakan acara ini, ada yang kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan acara akan saya serahkan kepada moderator, yaitu yang bertugas Ibu Debbie Syarifah Aini selaku moderator webinar pada siang hari ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai webinar kita peningkatan kapasitas guru sebagai fasilitator pembelajaran, izinkan saya untuk memperkenalkan kembali narasumber kita pada siang hari ini. Narasumber kita pada pagi hari ini adalah Ibu Musdalifah SPD MPD, tempat tanggal lahir Berdawaswa 9 Juli 1971. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala UPTD SPF SDN Coradami 1 sejak tahun 2017. Sebelumnya, beliau mengajar di SDN Cetis 2 selama 1 tahun, kemudian mengajar di SDN Cetis 3, selanjutnya di merger dengan Cetis 1 selama 14 tahun, dan yang terakhir sebelum
mutasi ke SD kami, beliau sebagai Kepala Sekolah SDN bersalah selama 22 bulan. Pada hari ini beliau akan membawakan materi tentang peningkatan kapasitas guru sebagai fasilitator pembelajaran. Sebagaimana kita ketahui, ada beberapa banyak peran guru dalam pembelajaran, diantaranya sebagai fasilitator, sebagai inovator, konselor, motivator, dan evaluator. Hari ini kita akan membahas tentang peran guru sebagai fasilitator. Peran guru sebagai fasilitator pembelajaran diantaranya yaitu bertugas menggali potensi siswa, kemudian selanjutnya juga mendorong keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran di kelas, dan yang terakhir adalah membangun sumber daya siswa di kelas. Untuk selengkapnya, saya akan berikan waktu pada narasumber kita pada pagi hari ini untuk memulai webinar peningkatan kapasitas guru sebagai fasilitator pembelajaran. Terima kasih. Webinar kali ini yaitu berbagi praktik baik, bukan mohon maaf, bukan menggurui ya. Kita belajar bersama di sini, yaitu tentang peningkatan kapasitas guru sebagai fasilitator pembelajaran. Bapak Ibu, diketahui sekarang ini tuntutan kita sebagai seorang guru bukan hanya mengajar dan mendidik siswa di kelas, tetapi lebih dari itu kita harus banyak mengetahui potensi-potensi kita, potensi-potensi anak didik kita sesuai dengan kebutuhan zaman. Yang pertama yaitu kita sepakati dulu bagaimana cara seorang guru menjadi fasilitator dalam pembelajaran. Di era pendidikan modern kali ini, guru memiliki peran penting dalam membimbing peserta didik menjadi individu yang mandiri dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kita sepakati dulu yaitu definisi guru. Guru diartikan sebagai tenaga pendidik profesional yang memiliki tanggung jawab mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan menilai serta mengevaluasi peserta didik pada jenjangnya. Salah satu tuntutan dari reformasi adalah selalu mengupgrade atau meningkatkan kualitas kita sebagai tenaga pendidik. Yang selanjutnya yaitu kita fokuskan kembali kepada fasilitator pembelajaran. Guru sebagai fasilitator pembelajaran. Fasilitator pembelajaran adalah peran guru dalam memfasilitasi proses pembelajaran sebagai fasilitator. Guru menciptakan lingkungan yang mendukung, mendorong diskusi dan memfasilitasi kolaborasi antar siswa. Guru juga membantu siswa mengidentifikasi masalah, merumuskan pertanyaan dan menemukan solusi melalui pembelajaran aktif dan partisipatif. Saya mungkin akan memberikan contoh. Yang saya pegang kali ini adalah sebuah pensil. Agar pensil itu bermanfaat bagi kehidupan kita, maka pensil itu harus kita serut untuk menjadi runcing. Barulah sebuah pensil ini bisa kita gunakan. Artinya, kita kaitkan, kita analogikan kepada kehidupan sehari-hari tentang pensil ini. Agar pensil ini berguna, kita garis bawahi, dia harus mengalami sakit yang berkepanjangan. Artinya, pensil ini tidak akan ada manfaatnya ketika dalam keadaan tumpul, tetapi dia akan bermanfaat bagi orang lain, bagi kita ketika pensil itu sudah runcing. Tapi apa yang terjadi seandainya Bapak Ibu itu tahu bagaimana rasanya menjadi pensil? Dia akan mengalami kesakitan-kesakitan yang terus menerus. Dia harus diserut agar tajam sampai pada masanya habis. Artinya, kita sebagai seorang guru, sebagai pendidik,
kita harus upgrade terus, meningkatkan kapasitas kita, kualitas kita sebagai pendidik. Kita tidak bisa berdiam diri dengan model pembelajaran yang seperti zaman dulu. Kita harus terus berkembang, harus belajar dan belajar lagi. Nah, untuk itu kita harus bisa mengasah sesuai dengan kebutuhan zaman. Artinya, kalau dulu memang mungkin seorang guru hanya textbook, kita hanya dituntut untuk menghabiskan seluruh halaman dari buku paket, tetapi tidak untuk zaman sekarang. Kita dituntut untuk bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan anak-anak di zamannya. Perlu diingat, di zamannya, pada zamannya. Seperti itu. Bapak Ibu, saya memotivasi Bapak Ibu untuk terus belajar, tiada henti setiap hari, setiap saat. Kita harus belajar, berdiskusi, menggesek diri, kemampuan kita agar kita lebih. Karena kita sadar, otak kita ini perlu diasah. Karena apa? Karena otak yang tidak diasah akan sulit untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada anak didik kita. Misalkan, hari ini kita mengalami permasalahan pada tingkatannya misalkan di tingkat A. Jadi, kita harus mempersiapkan diri, kita berada di level di atas A. Yaitu misalkan kita berada di level B, agar kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi saat ini. Sekarang, apa saja yang harus dimiliki dan dikuasai guru sebagai fasilitator pembelajaran? Yang pertama, kita harus menggali potensi siswa. Ya. Kita menggali potensi siswa karena dipandang sangat penting kemampuan seorang guru dalam memahami kebutuhan, minat dan kecerdasan siswa yang begitu kompleks dan unik. Kembali lagi kepada upgrade kita sebagai guru, peningkatan kualitas kita sebagai guru. Jadi di sini kemampuan guru harus memperhatikan kebutuhan dari siswa sebagai peserta didik kita. Jadi kita tidak bisa seperti zaman dulu kita hanya menentukan sendiri, oh ini anak-anak harus seperti ini, harus seperti ini, setiap harinya seperti ini. Tetapi tidak pada zaman sekarang. Anak-anak itu kita harus gali bakat, minat, dan potensi siswa itu kan beda-beda. Jadi tidak bisa kita menyamaratakan antara anak satu dengan anak yang lainnya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Yang kedua yaitu dalam hal ini guru menggunakan beragam metode pengajaran, proyek kolaborasi, penilaian formatif, memotivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Artinya di sini guru harus pintar-pintar memilih, mendesain metode yang cocok, bukan hanya cocok, tetapi membuat sebuah pembelajaran itu mudah dipahami siswa dan menyenangkan bagi siswa. Kenapa harus mudah dipahami? Tidaklah penting kiranya sebuah metode yang kita ambil, yang kita pilih, kalau itu tidak bisa membuat anak tetap memahaminya. Yang kedua yaitu anak itu harus menyenangkan. Apa sih menyenangkan? Kenapa kita harus mengalah kepada anak-anak? Karena gini, ketika pembelajaran kita sudah tidak menyenangkan bagi siswa, ketika kita memberi pelajaran dan itu anak-anak tidak senang, tidak menyenangi pembelajaran, otomatis anak-anak tidak akan mudah memahami apa yang kita sampaikan.
Jadi penggunaan metode memang sangat penting. Penggunaan metode, bahasa, dan pemahaman bagi anak-anak itu sangatlah penting kita perhatikan. Di situ ada sedikit ya, itu adalah keadaan siswa ketika belajar. Mereka itu tertawa, senang, dan tidak merasa tertekan ya di situ. Karena mereka dibebaskan untuk memilih apa keinginannya. Kita tidak bisa kita harus buku halaman ini dihabiskan, harus ini dikerjakan. Itu tidak cocok lagi untuk era sekarang. Karena saya sebagai kepala sekolah sering melihat, sering mendengarkan, meskipun saya tidak masuk kelas, di luar kelas saya sering mendapati guru kerjakan LKS halaman sekian sampai sekian. Nah, gurunya mungkin lagi mengerjakan apa? Bukan saya itu menutup ya. Ketika kita berada di antara anak-anak, mungkin medsos kita itu ditinggalkan dulu untuk bisa memperhatikan anak-anak lebih teliti, karena memang anak-anak itu satunya butuh kasih sayang dan perhatian kita sebagai guru. Itu sangat penting agar anak-anak itu merasa dekat dan merupakan bagian dari kita. Yang selanjutnya membangun sumber daya dan bimbingan. Menyediakan sumber daya yang diperlukan siswa seperti materi ajar itu tetap dipentingkan. Bahan bacaan, sumber daya digital, dan lingkungan pembelajaran yang memadai. Selain itu juga kita di antara itu kita harus bisa memberikan bimbingan dan dukungan pada saat siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran dan membantu mengatasi tantangannya. Artinya tidak memberikan jawabannya, tetapi kita membantu, mendampingi mereka, mendampingi anak-anak kita yang lagi ada masalah. Kita sadari materi ajar itu ketika kita mau menghadapi siswa, materi ajar itu harus kita siapkan betul-betul. Jangan sampai kita mengajar apa yang mau diajarkan, apa ya tujuan pembelajaran ini. Jadi sebelum kita menghadapi siswa, belajar dengan siswa, ketemu dengan siswa, materi ajar itu harus disiapkan agar siswa juga akan tahu batasan-batasan, termasuk tujuan yang akan atau ingin dicapai dalam pembelajaran itu kita sampaikan di awal. Karena memang sekarang tujuan pembelajaran itu harus disampaikan di awal agar anak-anak itu memahami, oh ini tujuannya kita belajar hari ini. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu menggunakan teknologi pendidikan. Menggunakan teknologi pendidikan pada era sekarang ini, misalkan berupa gadget ya, berupa video-video, dan itu dituntut kemampuan guru agar bisa menyajikan video-video sebagai presentasi multimedia atau simulasi interaktif antara guru dan anak, antara siswa dengan siswa, sebagai pendukung untuk pemahaman siswa. Di era sekarang mungkin karena memang tingkat kesejahteraan kita sebagai guru sudah insya Allah cukup ya. Selain kita dapat gaji, kita juga dapat tunjangan-tunjangan yang kalau menurut saya juga jumlahnya sangat fantastis, dan itu 10% kita gunakan untuk pengembangan diri kita. Misalkan kita mengikuti bimbingan seperti ini, kita mengikuti pelatihan-pelatihan, dan itu mendukung pembelajaran di kelas. Guru juga sebagai fasilitator juga bertugas untuk memberikan bimbingan tahir.
Bimbingan karir di sini dapat membantu siswa merencanakan masa depan melalui pendidikan karakter. Jangan pernah dilupakan ya, pendidikan karakter itu sangatlah penting bagi generasi muda. Mungkin pendidikan karakter ini adalah pendidikan teratas dibandingkan ilmu. Karena anak yang berkarakter itu pasti berilmu, tetapi anak yang berilmu belum tentu seperti itu. Bimbingan karakter itu bisa kita dengan mengadakan psikotes mungkin ya, untuk mengetahui bakat dan minat siswa. Karena dari awal kita sadari minat dan bakat siswa itu tidaklah sama satu dengan yang lain. Itu perlu kita sebagai seorang guru memahami. Kemudian prinsip-prinsip belajar yang dikembangkan dalam pendidikan agar guru dapat menjalankan perannya sebagai fasilitator pembelajaran. Satu, yang pertama yaitu siswa secara penuh dapat mengambil bagian dalam setiap aktivitas pembelajaran. Jadi di sini maksudnya ketika pembelajaran harus ada interaksi antara guru dan siswa, bukan hanya kita sendiri yang menghabiskan materinya, tetapi harus ada interaksi. Artinya anak boleh bertanya di tengah-tengah pembelajaran kepada gurunya. Yang kedua yaitu apa yang dipelajari itu bisa bermanfaat bagi dirinya, bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Ketika anak kita terjun di masyarakat, paling tidak bisa mengamalkan pelajaran apa yang sudah ada yang sudah didapat di sekolah. Yang ketiga yaitu siswa mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan secara penuh pengetahuan dan keterampilan dalam waktu yang cukup. Di sini artinya siswa itu berkesempatan untuk mengetahui dan mempraktekkan keterampilannya dalam waktu yang cukup, artinya sesuai dengan usianya, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran dapat mempertimbangkan dan disesuaikan dengan pengalaman yang dapat dan pengalaman berpikir siswa. Jadi pembelajaran, kembali lagi, pembelajaran itu harus mempertimbangkan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan umur anak kita. Jangan sampai di kelas 1 misalkan, kelas 1 sudah diajarkan dengan bahasa dan metode yang akan sesuai, yang tidak sesuai, misalkan di kelas 6. Jadi tidak sesuai. Gimana metode yang harus digunakan itu haruslah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan usianya. Yang selanjutnya yaitu bisa terbina saling pengertian, baik antara guru dan siswa maupun siswa dengan siswa. Terbinanya saling pengertian di sini, jadi ada interaksi ya. Dalam pembelajaran itu diharapkan ada interaksi antara guru dengan siswa, antara siswa dengan siswa. Jadi tidak sendiri-sendiri. Sehingga mereka paling tidak memberi pelajaran bagi mereka untuk tidak takut bertanya, untuk tidak takut mengungkapkan pikiran-pikirannya, tidak takut mengungkapkan kalau ketika dia ada masalah. Harapannya agar ketika mereka, anak didik kita ada masalah, dia akan lari kepada kita sebagai gurunya, bukan kepada orang lain. Sehingga sebagai seorang guru bisa cepat mencarikan solusinya. Sekarang mengapa guru harus bisa menjadi fasilitator pendidikan? Hal tersebut dimaksudkan agar guru berpartisipasi aktif
dalam pembenahan pendidikan baik secara fisik maupun non-fisik dalam mencerdaskan bangsa. Semua ini akan terwujud apabila seorang guru berprinsip belajar tanpa henti dengan semangat 1% lebih baik. Kenapa saya selalu mencanangkan hanya 1%? Tidak apa-apa. 1% kalau setiap hari kita melangkah maju, kita melangkah lebih baik, akan nyampe juga pada 100%-nya ya. Di sini jadi maksudnya kembali lagi, guru itu harus terus belajar, harus terus upgrade, terus harus meningkatkan kemampuan kita sebagai seorang pendidik. Seperti ini. Yang selanjutnya yaitu strategi fasilitator yang andal. Yang pertama itu membangun hubungan baik dengan siswa. Artinya membangun hubungan baik dengan siswa di sini tidak ada ini siswa tidak boleh bertanya ke guru. Jadi guru dan siswa, guru adalah orang yang paling dekat dengan siswa ketika di sekolah. Yang kedua yaitu menggunakan metode pembelajaran aktif. Artinya menggunakan metode pembelajaran aktif di sini. Jadi aktif bagi siswa maksudnya, bukan hanya guru yang menceramah, yang memberi ceramah. Jadi kita sebagai guru, sebagai fasilitator harus bisa memancing siswa untuk bertanya, harus bisa memancing siswa untuk mengungkapkan perkenalkan, saya Abdis Radiansyah. Saya guru kelas 2 di SD Negeri Surabaya 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya ingin bertanya, sebelum saya bertanya tadi disampaikan bahwa strategi sebaik untuk menjadi fasilitator yaitu ada 5. Yang pertama adalah mengembangkan hubungan baik dengan siswa. Yang kedua adalah metode pembelajaran yang aktif. Yang ketiga adalah memberikan umpan balik. Yang keempat adalah mengembangkan keterampilan bertanya. Dan yang kelima adalah membangun refleksi. Nah, saya tertarik di poin yang nomor 5 adalah refleksi. Yang ini merupakan sebuah nilai-nilai dari kurikulum Merdeka. Nah, refleksi yang akan dilaksanakan oleh guru terhadap siswa di kelas setelah selesai pembelajaran, ini bentuknya seperti apa dan bagaimana teknis untuk refleksi supaya ini bisa menjadi perbaikan pembelajaran yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, Bapak Ibu. Monggo satu lagi sebelum narasumber kita menjawab 3 pertanyaan dari penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bertanya, perkenalkan saya Maria Upah, guru kelas 3B SD Negeri 1. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara seorang guru untuk menciptakan lingkungan belajar aktif dan kolaboratif sebagai bagian dari peran guru sebagai fasilitator? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, di termin yang pertama sudah ada 3 penanya. Pertanyaan yang pertama dari Ibu Imelda, guru kelas 3B. Pertanyaannya yaitu, apa upaya yang dapat dilakukan oleh guru sebagai fasilitator untuk meningkatkan kapasitas guru dalam pembelajaran digital di kelas?
jawab untuk penanya pertama, yaitu Ibu Imelda, guru dari kelas 3A. Apa upaya yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan kapasitas guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran digital di kelas? Karena memang sekarang ini era sudah digital ya. Upaya guru bisa dengan menyiapkan, ya yang jelas harus ada sarana dulu ya. Mungkin ada sarananya yaitu LCD yang di dalam kelas pembelajaran seperti itu. Kemudian guru menyiapkan video-video tentang pembelajaran yang membuat siswa itu akan lebih menarik seperti itu. Karena pembelajaran dengan digital, saya lihat akan lebih menarik minat siswa seperti itu. Dan karena pembelajaran dengan digital itu, anak-anak itu akan merasa senang. Jadi pertama kali kita siapkan medianya dulu. Kita siapkan mungkin LCD, kemudian kita siapkan materinya, video-video tentang pembelajaran dan yang menunjang pembelajaran yang akan diajarkan pada hari itu. Oke, ini saja yang dari saya. Kemudian untuk penanya yang kedua. Untuk penanya yang kedua dari Bapak Ahlis, pertanyaannya yaitu apa contoh strategi refleksi guru yang bisa menjadi perbaikan pembelajaran selanjutnya di dalam kelas? Baik, untuk pertanyaan kedua dari Bapak Ahlis, guru kelas 2, yaitu contoh strategi refleksi guru yang bisa menjadi perbaikan pembelajaran selanjutnya. Kita sepakati dulu, refleksi pembelajaran itu adalah kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran, dalam proses belajar mengajar untuk mengevaluasi dan mengeksplorasi proses pembelajaran. Kegiatan ini bertujuan agar siswa memahami, agar guru memahami respon siswa dalam materi pembelajaran itu, memahami kekurangan dan kelemahan dari pembelajaran, serta memahami akurasi model strategi yang guru pilih dalam pembelajaran itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kembali lagi ke materi tadi, yaitu memahami kebutuhan dan keinginan peserta didik. Itu adalah hal yang utama kita perhatikan. Kemudian itu kita dapat tujuan untuk membantu siswa menyadari proses berpikir sendiri, kemudian memahami dan membantu siswa untuk memahami gaya belajar siswa, karena kita sadari gaya belajar siswa itu sangatlah kompleks dan unik, ya seperti itu. Kemudian salah satunya misalkan refleksi pembelajaran itu bisa dengan cara mengulas kembali materi yang dipelajari sebelumnya. Kemudian kegiatan ini biasanya dilakukan secara mandiri dengan membaca catatan-catatan yang berkaitan, memahami poin-poinnya, misalkan itu, tapi untuk pembelajaran di kelas tinggi ya. Tapi untuk khusus Pak Dian, karena itu masih kelas rendah, jadi kita evaluasi dulu. Paling tidak kita membuat anak kita, membuat peserta didik kita itu senang. Bertanya dengan begitu sederhananya apa yang sudah dipelajari tadi, dan jangan lupa tanyakan hati mereka. Senangkah kalian pada pembelajaran hari ini? Itu wajib kita tanyakan, terutama untuk kelas rendah. Sekarang karena kita kadang lupa ya, kita hanya memikirkan perasaan sendiri. Sudah, yang penting pelajaran sudah selesai. Tetapi kita lupa, apakah anak-anak itu senang dengan pelajaran yang sudah kita sajikan? Apakah anak-anak itu senang
gaya mengajar saya, bisa jadi anak-anak itu tidak senang dengan gaya kita dalam menyajikan pembelajaran. Bukan gayanya seperti ekstrem, seperti artis ya. Maksudnya mungkin anak-anak itu tidak mudah memahami pembelajaran sesuai dengan gaya kita. Misalkan anak-anak terutama di kelas rendah itu yang sangat dibutuhkan adalah pendekatan itu. Mereka masih butuh kasih sayang. Jadi kita harus mendekati mereka itu dengan penuh rasa, dengan penuh perasaan. Karena mereka itu belum tahu apa maksudnya itu. Yang penting mereka itu butuh disentuh. Perlakuan untuk kelas rendah tidak pernah sama dengan perlakuan untuk di kelas tingginya, seperti itu. Itu bisa dipraktekkan sebagai evaluasi kita setelah pembelajaran. Tolong tanyakan bagaimana perasaan siswa hari itu setelah mendapatkan pelajaran. Untuk pertanyaan yang ketiga di termin 1 ini dari Bu Ulfa, bagaimana cara menciptakan lingkungan kelas yang aktif dan kolaboratif selama pembelajaran? Pembelajaran siswa yang aktif dan kolaboratif itu yang jadi poinnya ya. Aktif tadi sudah dipaparkan dalam materi, yaitu bagaimana guru mampu memancing siswa untuk terlibat langsung dengan pembelajaran yang kita sajikan. Aktif dan dalam artian bukan hanya gurunya yang aktif, tetapi kita harus bisa mengajak siswa kita itu aktif, bertanya, mengungkapkan pendapatnya, apapun itu. Kolaboratif itu saling ya. Jadi kalau ada pertanyaan siswa seperti itu, jadinya gurunya harus bisa menghadapinya seperti itu. Jadi ada kolaborasi antara siswa dengan guru, antara siswa dengan siswa. Yang diharapkan apa? Ketika sudah keadaan kelas itu aktif, kolaboratif, jadi kelas itu akan menjadi ramai, menjadi menyenangkan, menjadi hidup. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, di termin 1 ini saya dapat memberikan kesimpulan. Pertanyaan pertama dari Ibu Melda yang saya dapat adalah dengan memanfaatkan perangkat TIK yang dimiliki oleh sekolah, contohnya proyektor, kemudian menggunakan SUD atau bahkan smartboard yang sudah kita punya. Untuk pertanyaan yang kedua dari Pak Adis, jawaban yang dapat saya rangkum dari narasumber yaitu dengan memberikan perlakuan yang sesuai dengan usia. Contohnya misalnya Pak Alis mengajar di kelas rendah, tentunya perlakuannya akan harus lebih halus daripada kelas yang tinggi. Misalnya dengan pendekatan dari hati ke hati, begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga dari Bu Ulfa, dengan cara meningkatkan kolaborasi dan interaksi antara guru dengan siswa atau siswa dengan siswa agar terjalin komunikasi yang aktif sehingga pembelajaran di dalam kelas juga lebih menyenangkan. Kemudian untuk sesi pertanyaan yang kedua atau termin kedua, monggo Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi. Monggo dari Ibu
Perkenalkan, nama saya Ibu Septiana Savitri, saya dari guru kelas 2B. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menghadapi tantangan yang dihadapi oleh guru-guru sebagai fasilitator di era digital ini? Kan banyak guru-guru yang masih gaptek. Bagaimana caranya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, di termin kedua ini ada dua penanya. Yang pertama yaitu dari Ibu Ina Kadariati. Apa yang dilakukan oleh guru untuk dapat memfasilitasi perkembangan peserta didik semaksimal mungkin? Monggo. Apa yang dilakukan seorang guru dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik? Begini, kita sebagai seorang guru, sebagai insan yang selalu berkembang, nah kita diberi kemampuan untuk belajar dan belajar terus, ya. Mungkin kita bisa membuat catatan individu dari setiap peserta didik kita, kemudian kita pelajari individu per individu itu, jadi kita bisa menentukan bakat dan minat siswa sebagai tingkat perkembangannya, yaitu yang pertama kita buatlah catatan pribadi siswa. Dengan catatan pribadi siswa itu diharapkan kita itu punya rekam jejak, ya. Dari misalkan anak A, anak A ini perkembangannya seperti ini. Jadi kita bisa menentukan apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa kita lakukan untuk anak itu sebagai bentuk fasilitas kita sebagai fasilitator pembelajaran. Yang kedua, dengan catatan individu itu kita tahu tingkat perkembangan siswa, tingkat kebutuhan siswa yang dibutuhkan. Kemudian catatan individu ini juga akan diteruskan ke jenjang selanjutnya, seperti itu. Jadi dari kelas rendah, anak-anak kita itu harus mempunyai catatan pribadi siswa sebagai bahan untuk menghadapi atau untuk memfasilitasi siswa itu sendiri. Jadi pada kesempatan ini juga saya sebagai kepala sekolah, ya, menghimbau dari kelas rendah, kelas 1. Jadi Bapak Ibu guru itu sudah mempunyai catatan siswa tiap pribadinya. Jadi dari kelas 1 lanjut ke kelas 2, lanjut ke kelas 3 terus. Jadi kita tahu, gampang untuk menentukan apa yang harus kita berikan kepada anak itu. Karena rekam jejak itu sangatlah penting. Kalau kita itu rekam jejak itu hilang, ya, kita itu bingung untuk menentukan. Oh, jangan-jangan pasti setiap pribadi, setiap anak itu mempunyai masalah-masalah, ya. Mungkin bisa karena di rumahnya, mungkin anak itu seperti ini karena di kelas 2 mungkin sering dibully. Oh, ini anak ini mungkin kenapa anak ini sering datang terlambat? Mungkin karena orang tuanya kurang memperhatikan. Jadi diharapkan dengan catatan siswa ini kita bisa menentukan apa yang harus kita ambil dengan pendekatan kepada anaknya, bahkan kepada orang tuanya. Pertanyaan yang terakhir dari Ibu Selvi, bagaimana cara menghadapi tantangan guru sebagai fasilitator pembelajaran di era digital ini dengan kenyataan bahwa masih banyak guru yang tergolong gagap teknologi atau gaptek? Baik. Kalau tentang gagap teknologi dan gaptek itu
mungkin tidak ada yang tidak punya medsos ya, seperti itu. Mungkin kalaupun itu kita merasa dirasa kurang, itu kita harus sering mengadakan pelatihan-pelatihan, misalkan dengan webinar, bisa dengan kelompok belajar seperti yang dilaksanakan kali ini. Kita belajar bersama, mengasah diri bersama untuk kemajuan kita bersama. Jadi bisa ditempuh dengan pelatihan-pelatihan dalam bentuk webinar, bisa lewat kongel seperti ini, bisa dengan webinar yang lebih besar lagi, seperti itu. Ada pertanyaan di kolom. Baik Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya sepertinya kita dapat dari komentar YouTube. Pertanyaan dari Ibu Sri Wahyuni dari SDN Nangkaan. Pertanyaannya, bagaimana apabila di kelas terdapat siswa ABK? Bagaimana kita memperlakukan siswa yang ABK dengan siswa yang lain? Baik, terima kasih dari Ibu Sri Wahyuni, guru SD Negeri Nangkaan. Pertanyaannya yaitu bagaimana seorang guru itu sebagai fasilitator apabila di kelas terdapat siswa ABK, bagaimana kita memperlakukan siswa yang ABK dengan siswa yang lain. Baik, seandainya memang di kelas kita mengacu kepada kebutuhan bakat dan minat serta kebutuhan peserta didik yang begitu kompleks dan begitu unik, kita garis bawahi kebutuhan siswa itu tidaklah sama satu dengan yang lain. Jadi untuk itu, untuk kasus yang terdapat mungkin di kelasnya Ibu Sri Wahyuni, yaitu terdapat siswa yang ABK, kita kembali lagi kepada kurikulum yang kita anut sekarang, yaitu kurikulum merdeka. Pengertiannya, kurikulum merdeka ini tidak bisa memperlakukan siswa satu dengan yang lainnya adalah sama dalam satu kelas. Kenapa seperti itu? Karena di kelas itu anaknya, pribadiannya tidak sama. Kita ambil contoh misalkan si A dengan si B. Yang A ini begitu pintarnya menurut kacamata kita sebagai seorang pendidik. Yang kedua si B ini tidak bisa apa-apa. Nah, kita bisa menyelesaikan ini dengan cara kita membagi KKM kita tiap kelas itu dengan berbeda. Artinya mungkin dalam satu kelas bisa kita membuat KKM dengan 3 klasifikasi. Artinya untuk yang KKM A, ini kelompok yang mungkin menurut kita adalah pintar secara akademik. Yang kelompok B mungkin di bawahnya, dan yang kelompok C mungkin yang agak kita butuh perhatian khusus, yaitu yang disebut kita ABK ya, anak berkebutuhan khusus. Jadi anak ABK ini tidak sama kita perlakukan dengan anak yang kelompok A. Kenapa seperti itu? Karena memang tidak sama, dia pribadi yang tidak sama. Jadi kita tidak boleh memaksakan itu harus sama. Mungkin kembali lagi ke akademik, kita menyebutkan dengan AKM ya. KKM ya. KKM untuk kelompok A misalkan 70, kelompok B 65, dan kelompok C ini adalah lebih khusus ya, seperti itu. Jadi boleh ini hanya absen saja, tingkat kehadiran saja, boleh. Karena kita kembali lagi, kita harus menghargai setiap pribadi. Tidak boleh membeda-bedakan antara satu
satu antara yang pintar dan yang kurang, bukan kurang pintar, kurang kerja seperti itu. Jadi untuk yang ABK kita memang membuat KKN khusus, bisa seperti itu. Kita memperlakukannya dengan khusus, tetapi tidak mengisolasikan atau tidak membedakan dalam arti mengisolir ya, tidak. Karena satu prinsipnya, setiap pribadi itu punya kesempatan yang sama dalam belajar. Pun itu tidak bisa sesuai dengan kemampuan, keinginan kita sebagai pendidik. Itu perlu kita belajar memahami, harus dipahami. Hargai mereka sebagai pribadi, hargai mereka sebagai peserta didik kita. Satu yang harus kita pegang, kita tidak bisa menyamakan satu kelas itu sama. Jadi setiap pribadi itu punya keunikan tersendiri. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, di termin yang kedua ini juga ada 3 pertanyaan. Berikut rangkumannya saya bacakan. Dari yang pertama, pertanyaan dari Ibu Linda. Apa dilakukan oleh guru untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik? Jawaban dari narasumber kita itu bisa membuat catatan individu, kemudian juga mengenali bakat dan minat dari masing-masing siswa. Selanjutnya mengakomodir kebutuhan dari siswa, dan antaranya adalah meneruskan atau menurunkan catatan karakter individu tersebut kepada guru yang ada di kelas selanjutnya. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Ibu Selvi, bagaimana cara menghadapi tantangan guru sebagai fasilitator di era digital ini dengan kenyataan bahwa masih banyak guru yang tergolong gaptek. Berikut jawaban dari narasumber kita. Bisa mengikuti pelatihan TIK yang dibutuhkan, kemudian juga bisa memaksimalkan komunitas belajar yang ada di masing-masing sekolah ataupun kelompok kerja guru. Karena biasanya di dalam komunitas belajar atau kelompok kerja guru kita bisa sharing banyak sekali praktik baik, bisa melalui penggunaan TIK atau banyak sekali hal yang kita dapat diskusikan, tentunya yang bermanfaat dalam pembelajaran di dalam kelas. Pertanyaan yang terakhir yang kita dapat dari kolom komentar itu yaitu dari Ibu Sri Wahyuni, bagaimana cara memperlakukan siswa ABK di dalam kelas? Itu jawabannya, yaitu membedakan target tujuan pembelajaran atau membuat KKN khusus yang kita khususkan kepada siswa ABK di dalam kelas kita tersebut, yang tentunya juga membedakan dengan siswa reguler yang ada di dalam kelas, namun dengan catatan tidak mengisolir keberadaan murid ABK tersebut. Mohon jeda sejenak Bapak Ibu, masih ada adzan.
adalah kegiatan webinar kita yang pertama, berbagi praktik baik peningkatan kapasitas guru sebagai fasilitator pembelajaran oleh Ibu Musdalifah SPD MPD pada siang hari ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada host kita pada siang hari ini, Pak Dian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk moderator yang sudah memimpin dalam diskusi pada siang hari ini, yaitu tentang berbagi praktek baik. Topiknya adalah peningkatan kapasitas guru sebagai fasilitator pembelajaran. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini yang disampaikan oleh Ibu narasumber kita sekaligus Ibu Kepala Sekolah ini dapat bisa kita terapkan dan bisa kita masukkan ke dalam hati kecil kita supaya kita sebagai guru selalu terus belajar dan terus meningkatkan kompetensi kita sebagai insan yang di guru itu adalah pembelajar sebanyak-banyaknya. Guru yang berhenti belajar, tapi guru itu walaupun Pak Sudali ya Pak ya, walaupun sudah sempurna, ini terus belajar dan mau loh ikut webinar yang mungkin hawanya agak sedikit hawa apa namanya ini suasana rawan, jam-jam rawan. Kalau lebih 1 menit ini bukan bahaya Ibu, 12 sampai 1 menit bahaya. Itu yang disampaikan oleh Ibu narasumber materinya, dan nanti bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang menyaksikan YouTube-nya di SDN Suradani 1, nanti untuk sertifikat akan di-share ke dalam WA group yang mungkin nanti bisa ditunggu 1 sampai dengan 2 hari lagi yang sudah melakukan registrasi di Google Form yang sudah disampaikan beberapa hari yang lalu. Dan jangan bosan-bosan kepada Bapak Ibu semua, baik yang terus ikut di dalam kegiatan webinar bagi praktek baik di SDN Suradani 1 Kabupaten Bondowoso ini sampai ke bulan Oktober ya, atau sesi yang ke-6. Ini merupakan sesi yang perdana. Yang pertama sudah ada tadi UKS sudah masuk ke grupnya, ke YouTube-nya sudah banyak juga yang sudah melihat di webinar kita hari ini. Jadi kita yang terfokus ke dalam rumah kita, kita juga membagikan kepada sekolah-sekolah yang lain yang menyaksikan secara Mas, udah bisa di save nih Mas? Bisa. Terus masuk akhir aja. Hah? Terus masuk akhir aja. Hah?